Di preventif, preventif itu pencegahan. Bagaimana sih cara pencegahan DBD yang baik dengan 3M-nya, 3M-nya? Bagaimana pencegahan penularan TBC dengan batuk efektifnya dan segala macam. Ya pastinya kalau kita ketahui segala dari sampai sekarang juga metode kuratif ya, kuratif itu layaknya hanya pengobatan aja. Sejatinya tidak seperti itu fasilitas kesehatan. Dan terakhir adalah rehabilitatif. Rehabilitatif itu bagaimana pasien yang sudah sembuh tidak terjadi kekambuhan lagi. Sebenarnya itu tugas dari fasilitas kesehatan. Cuman kebanyakan dan hampir 90% fasilitas kesehatan hanya melakukan pelayanan kuratif. Sedangkan promotif, preventif, dan rehabilitatifnya tidak disinggung sama sekali. Nah, justru pada saat ini dengan adanya akreditasi, semua pelayanan, baik itu promotif maupun sampai dengan rehabilitatif itu dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Nanti kita bicara lebih detail lagi mengenai promotif, preventifnya ada di bab 3. Bab 3 itu mengenai PKP, pelayanan kesehatan perorangan. Nah, pelayanan yang diberikan pastinya harus sesuai dengan standar. Standar kedokteran, standar keperawatan, standar kebidanan, pokoknya standar sesuai dengan profesi organisasi masing-masing. Nah, sehingga kalau memberikan pelayanan dengan baik, memberikan pelayanan sesuai standar, pastinya pelayanan yang diberikan pasti bersifat paripurna gitu dan juga pelayanan yang bersifat berkesinambungan. Pastinya pasien-pasien yang sering datang ke tempat ibu bapak ke kliniknya sekali berobat, terusnya diberikan arahan, diberikan motivasi, diberikan treatment, diberikan penyuluhan. Kalau dia merasa nyaman, merasa uh, apa namanya perbaikan penyakitnya lebih baik, kesehatannya lebih baik, pasti akan balik lagi dan itu bersaliman terus menurutnya sampai nanti setelah keluar dari tempat pelayanan kesehatan Bapak Ibu, penyakitnya malah bertambah lebih parah. Oke. Okay? Nah, ini kita sudah bahas, pasti Ibu Bapak sudah paham sekali kalau jenis klinik itu ada dua, pratama maupun utama. Secara sarana dan prasarana tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanya dari segi SDM-nya. Pasti kalau di utama memberikan pelayanan secara spesialistik. Untuk saat ini, spesialistiknya yang harus dipenuhi di klinik utama minimal 2 dokter spesialistik. Nah, terus boleh nggak sih klinik mengadakan rawat inap? Boleh, boleh banget gitu. Tapi ada batasnya, minimal 5 bed dan maksimal 10 bed. Tidak boleh lebih daripada 10 bed dan tidak boleh kurang daripada 5 bed. Terus apa aja sih yang harus ada di ruang rawat inap? Hampir semua pelayanan yang harus dilakukan di rawat inap itu harus terpenuhi. Contoh, misalnya ruang farmasi. Ruang farmasi itu harus ada di ruang rawat in, di klinik rawat inap itu harus ada dan itu petugas ke farmasinya harus bersih, harus standby selama 24 jam. Apalagi yang harus ada gizi, instalasi gizi. Instalasi gizi juga harus ada tuh. Nggak boleh enggak. Karena nanti bagaimana memberikan makan diet pola dietnya bagi pasien-pasiennya. Terus apalagi lab. Lab juga harus ada siang standby. Kalau pasien-pasien tertentu yang membutuhkan observasi ketat itu harus ada. Jadi tidak boleh tidak ada untuk pasien atau klinik yang bersifatnya rawat inap. Nah ini dia. Untuk teman-teman nggak bingung, nggak susah, nggak apa ribet lah kalau bahasa gini ya, nggak galau gitu tentang bab. Intinya kalau dalam akreditasi teman-teman bapak-bapak ibu itu harus memahami dulu apa itu topik di babnya. Bab 1 ini kita membahas tentang tata kelola klinik, biasa disingkat TTK. Jadi teman-teman udah kebayang tuh kalau bab 1 tentang TTK, tata kelola klinik, pasti yang diutamakan adalah bersifat manajerial pimpinan, penanggung jawab klinik terutama itu berperan banget di bab 1 ini. Karena dia sebagai manajerial penanggung jawab klinik. Bagaimana dia mengatur memanage karyawan, bagaimana dia mengatur memanage SD, apa namanya sarana prasarana sampai dengan bagaimana dia memanage kebutuhan karyawan pada saat itu. Terus yang kedua harus pahami adalah standarnya. Standarnya itu kalau di bab 1 itu kita punya 4 standar yang tadi saya bahas. Jadi teman-teman harus paham satu. Di bab 1, di standar 1 itu bahas tentang apa. Kalau teman-teman sudah paham bab 1, standar 1 membahas apa, nanti teman-teman akan lanjut ke step berikutnya yaitu maksud dan tujuannya. Di standar ini maksud dan apa sih? Nanti kita biasa tertuang di pokok pikiran. Oh, tujuannya ini loh, bagaimana mengelola organisasi klinik secara baik. Nah,
Udah kebayang dengan bagaimana cara mengelola apa namanya organisasi klinik dengan baik, pasti teman-teman tahu bagaimana menjabarkannya. Terus yang terakhir adalah rinciannya. Rinciannya itu biasanya dituangkan dalam elemen penilaian. Oke, ini pembagian apa namanya bab dalam akreditasi. Tata kelola klinik itu ada di bab 1, ya. Tata kelola itu ada di bab 1. Di bab 2 kalau disingkatnya adalah PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Oke, di bab 3 adalah PKP, penyelenggaraan kesehatan perseorangan. Oke. Tata kelola klinik itu ruang lingkupnya adalah bagaimana klinik menerapkan good corporate government. Jadi bagaimana pengelolaan di klinik itu secara baik sehingga pelayanan yang diberikan menjadi baik juga kepada pasiennya. Oke, jadi bisa kita bahas ada 4 standar dan 19 elemen penilaian. Oke, kita fokus ke bab 1 saja. Walaupun di slide-nya ini ada 3 bab, tapi kita fokus pada hari ini di bab 1. Bab 1 pun kita nggak banyak, cuma sampai 3 standar. Standar pertama itu mengenai pengorganisasian klinik. Oke, di bab satunya. Di bab 2, di standar 2-nya itu mengenai tata kelola sumber daya manusia. Dan standar 3-nya membahas dengan tata kelola fasilitas dan keselamatan. Oke, dan terakhir bab 4-nya tata kelola kerjasama. Jadi di bab 1 ini kebanyakan bagaimana sih proses tata kelola gitu. Baik itu tata kelola organisasi, tata kelola SDM tadi saya bilang, pas tata kelola FMK, FMK itu manajemen fasilitas keselamatan, dan terakhir bagaimana tata kelola kerjasama. Oke, ini dia gambaran umum yang tadi saya sudah sebutkan ya. Ada organisasi, sumber daya manusianya, fasilitas keselamatan, dan tata kelola kerjasama. Untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada pasien, klinik harus memberikan kepemimpinan efektif. Pastinya, sebagai leadership, penanggung jawab klinik itu bagaimana dia bisa mengelola karyawannya. Tadi saya di depan sudah bicara, sebagai pimpinan tuh dia harus bisa pandai-pandai dan pintar-pintar mengelola itu SDM-nya. Bagaimana sih si A ini karyawannya tuh baik, cuman jam kerjanya suka telat. Bagaimana cara mengelolanya supaya dia menjadi lebih baik, tapi dia taat kepada jam kerja. Atau satu lagi, karyawan ini rajin, nggak pernah telat, tapi kok pendidikannya nggak naik-naik, pengetahuannya mengenai kesehatan nggak bagus gitu atau kurang. Berikan dia pelatihan dan segala macamnya. Banyak contoh-contoh yang bagaimana sebagai pimpinan klinik dia bisa menilai gitu. Bagaimana karyawan-karyawan yang kira-kira menonjol, kira-kira baik, atau kira-kira ini pasien apa namanya karyawannya stagnan nih, nggak maju-maju nih secara karir, secara pendidikan. Nah itu nanti ada namanya eh, apa namanya bagaimana mengelola SDM dengan baik. Oke. Dan terus juga pembagian uraian tugas. Jangan sampai perawat mengerjakan pekerjaan administrasi. Itu kan nggak sesuai dengan background pendidikannya, kompetensi pendidikannya gitu. Atau sebaliknya, administrasi mengerjakan tindakan lain, tindakan keperawatan, bisa nyuntik, bisa nyinpus, gitu. Atau bahkan bisa nolongin persalinan itu. Itu nggak sesuai dengan kompetensi pendidikan dan kemampuannya. Berakibatnya apa? Berakibatnya nanti pelayan akan nggak jadi baik. Pelayanan akan menjadi masalah nanti kemudian harinya. Bahkan bisa terjadi malpraktek. Oke? Nah ini dia, di gambaran umum tata kelola klinik itu harus punya visi misi. Visi itu adalah tujuan awal. Tujuan klinik adalah visi. Misi bagaimana, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan di visinya tadi gitu. Misalnya klinik ingin menerapkan pelayanan paripurna. Itu visi. Misinya apa? Misinya misalnya menggunakan IT teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan profesinya, meningkatkan pelayanan yang paripurna gitu. Itu misi. Jadi misi adalah alat dukung untuk mendukung visi yang sudah dibuat secara bersama. Terus tata kelola klinik dan struktur organisasi. Tata kelola klinik itu salah satunya adalah struktur organisasi. Siapa sebagai penanggung jawab klinik? Di bawah penanggung jawab klinik ada siapa? Atau yang sifat corporate ada owner. Owner paling atas pemilik klinik, Tuan A. Pas gitu Tuan A itu memberikan
mandatori atau memberikan surat SK kepada penanggung jawab klinik. Dokter B, penanggung jawab klinik dokter B. Terus dokter B pasti punya staf pelaksana kan, dokter C, dokter D, dokter E. Nah, dokter D, dokter C, dokter D, dan dokter E pasti akan mengerjakan lagi atau dibantu oleh profesi lainnya, bidankah, perawatkah, gizika, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, ada lagi yang sifatnya kooperatif itu banyak, ada berapa klinik gitu. Boleh, tapi pada saat yang dibahas pada saat itu organisasi profesi, organisasi struktur organisasinya pada saat di klinik tersebut nggak boleh dikombin dengan organisasi yang klinik-klinik lain, jangan. Jadi ada beberapa perusahaan klinik yang memang banyak gitu bercabang, ada berapa cabang kalah, tapi tidak. Pada saat itu struktur organisasi yang dibuat adalah struktur organisasi yang ada di klinik tersebut. Terus yang uraian tugas dan fungsinya. Yang tadi saya sebutkan, penanggung jawab klinik, uraian tugasnya apa? A, B, C, D, E, F, G. Terus wewenangnya apa aja? A, B, C, D, E, F, G. Sesuaikan memang nanti apa yang benar-benar dikerjakan. Contoh adalah penanggung jawab klinik, uraian tugasnya membuat SK membuat SK penanggung jawab membuat SK eh, penanggung jawab kamar tindakan atau membuat SOP. Itu SOP-SOP yang akan dibuat itu Pak, harus ditandatangani oleh penanggung jawab klinik. Terus wewenangnya apa? Wewenangnya misalnya melakukan penilaian setiap bulannya kepada karyawan, memberikan punishment kepada karyawan yang melanggar aturan peraturan perusahaan atau peraturan klinik. Jadi gitu ya. Jadi masing-masing membuat uraian tugas dan wewenangnya. Misalnya lagi Nyonya B atau perawat A, sebagai perawat. Bikinkan uraian tugasnya perawat itu apa aja melakukan anamnesa pada pasien, melakukan tanda-tanda vital, mengukur tanda-tanda vital, apa. Wewenangnya apa lagi? Terus gitu. Perkembangan pasien juga gitu. Baik, penulisan uraian tugas dan wewenang itu sesuai dengan profesi dan by name. Misalnya ada perawat 5, oh jadi satu aja lah uraian tugasnya. Satu aja untuk semua perawat. Enggak. Belum tentu perawat A, perawat B, perawat C, uraian tugasnya sama. Punya wewenang yang sama. Belum tentu gitu. Jadi ada batas-batasannya, walaupun sama-sama profesi, mungkin ada batas-batasannya yang akan diberikan oleh penanggung jawab klinik. Gitu ya. Terus yang tata kelola sumber daya manusia. Nah ini dia tadi kita bahas tata kelola sumber daya manusia. Dan tadi misalnya ya tadi saya sebagai perawat misalnya. Terus saya nggak pernah naik grade nih. Grade saya selalu di B dulu. Dari segi pendidikan saya nggak dinaikin, dari segi diklat atau kemampuan knowledge pengetahuan apa namanya pelatihan tidak diingatin atau tidak pernah ikut seminar gitu. Nah ini kan stagnan nih. Sebagai penanggung jawab klinik, sebagai PJ klinik itu mengobservasi, melihat, menilai. Nah disinilah butuhnya tata kelola sumber daya manusia. Terusnya yang terakhir ada tata kelola fasilitas dan keselamatan. Jadi fasilitas itu kita lihat bagaimana cash flow-nya uh, alat yang dibutuhkan. Kira-kira kita butuh pasien nih banyak nih, ada 100 setiap harinya pasiennya. Dengan perawat satu cukup nggak ya? Dengan tensimeter satu cukup nggak ya? Jadi lama nggak ya waktu tunggu pasiennya? Gitu, ya. Terus keselamatan. Kira-kira pasien saya tuh banyak pasien-pasien yang lansia. Apa yang akan terjadi pada pasien lansia datang? Resiko jatuh. Keselamatannya sudah terjamin belum ya di klinik saya? Ada handrail nggak ya? Ada side untuk resiko jatuh nggak ya? Awas bahaya lantai licin dan sebagainya. Jadi benar-benar tuh sebagai pemimpin tuh matanya luas dan lebar. Ya, itu salah satunya harus digambar di bab satu. Oke, ini tadi kita sudah bahas. Nah, kita langsung kepada topik yang langsung apa namanya ke intinya. Tadi kita bahas mengenai bab satu yaitu pengorganisasian klinik. Dalam pengembangan tugas, tanggung jawab dan wewenang, klinik perlu menyusun organisasi yang jelas. Pengorganisasian klinik disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan dari klinik. Itu yang tadi kita bahas ya. Bagaimana klinik punya
visi, akhirnya dijabarkan melalui misi. Oke. Dan untuk mencapai misi dan visi ini didukung oleh SDM yang baik. Ya. Jadi semuanya harus disusun dengan baik. Masing-masing profesi, masing-masing orang harus punya uraian tugas dan wewenang untuk mendukung tadi visi dalam perusahaan atau visi dalam klinik. Ya, misalnya tadi menjadi pelayanan yang paripurna. Apa aja sih paripurna itu mau kita mau ngapain aja? Pelayanan kita menjadi paripurna itu apa aja yang kita mau bangun gitu loh. Oh iya, IT kita harus baik. Tenaga kita harus bagus, fasilitas kesehatan kita harus menunjang. Nah, itu kan misinya. Terus SDM-nya menunjang nggak untuk mencapai penjabaran itu? Iya dong, harus. SDM-nya ditingkatkan, sering dilatih tiap bulannya, ikut seminar, walaupun gratisan, udah ikut sana gitu. Apalagi mau bayar dapat SKP kan, apalagi sekarang kan SDMK untuk meningkatkan SIP itu ada capaian SKP dan itu harus melalui seminar yang ada SKP-nya. Kalau nggak ada SKP-nya dan nggak di data si satu sehat, di data satu sehat SDMK ya nggak bisa nah kita ngurus SIP kepanjangan SIP selanjutnya. Jadi gitu ya. Terus petugasnya uh, terlatih nggak atau kompeten nggak gitu. Ah nggak kompeten di bidang IT nih gitu. Kita mau paripurna teknologi baik tapi IT kita begini nggak bisa. Apalagi sekarang zamannya RME nih, rekam medis elektronik. Semua karyawan nggak bisa menggunakan computerized. Komputerisasi pada nggak bisa, gatek lah kalau kesarang bahasanya. Mau nggak mau harus dipacu. Semua dokter, semua perawat, semua orang administrasi yang berhubungan langsung dengan kinerja atau pelayanan di klinik harus melakukan RME dan harus bisa menggunakan komputer minimal gadget gitu kan. Komputer itu harus benar-benar gitu untuk menjalankan semua RME. Oke? Terus ada komunikasi. Nggak mungkin kita nggak ada komunikasi. Nanti kita bicara CPPT. Ya, itu salah satu kok cara bagaimana melakukan komunikasi antar profesi. Oke? Terus kerjasama. Iya dong, kerjasama. Masa masing-masing dokter ngerjain dokter, pekerjaan dokter aja. Nggak mau kerjaan lain. Perawat juga gitu sama. Farmasi juga gitu sama. Tidak punya rasa kepemilikan perusahaan. Ya kan? Kalau melihat kegiatan, wah kayaknya masing-masing nih kita kerja nggak ada kekompakan nih. Adain capacity building gitu kan, adain pertemuan-pertemuan mini lokakari atau apalah sehingga teman-teman merasa memiliki memiliki apa tidak memiliki pada saat akhir bulan aja gajian tapi memiliki kalau ini perusahaan memang memang memberikan kita faedah gitu ya selama ini kan kebanyakan ya udah gue kerja aja habis itu gue nggak bodo amat ini perusahaanmu hancur mau perusahaanmu apa gitu nah itu yang rasa tidak dimiliki dan kurangnya kerjasama oke keterkaitan petugas pastinya lah. Nggak mungkin kita bekerja masing-masing. Harus ada keterkaitan. Saya membutuhkan kefarmasian. Saya membutuhkan lab. Dokter kan membutuhkan kefarmasian pada saat mendiagnosis pasiennya. Dokter butuh tenaga farmasi untuk memberikan obat-obatnya, untuk menerangkan bagaimana farmakologi obat-obatnya. Gitu ya. Jadi di bab satu itu, di bab satu dan di sana itu hal ini akan kita bahas. Oke? Nah, ini dah maksud dan tujuan tadi kita udah bahas ya, sesuaikan dengan landasan operasional, terus menyusun struktur organisasi, oke, dan dilengkapi dengan uraian tugas. Ini kayaknya udah saya jabarkan ya, jadi kita nggak usah berlama-lama di sini. Kita lanjut. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, Bapak-bapak, Ibu, Bapak dan Ibu ketahui, dalam penilaian di elemen itu ada 3 poin yang diberikan. Poin yang kecil adalah nol, itu sama sekali nggak ada. Sama sekali saja. Ditanya bab satu, udah nggak paham, udah nggak ada bukti dokumennya, udah itu nol. Tapi kalau bukti dokumennya ada, cuma ditanya nggak paham itu masih 5. Lebih cakep lagi, bukti dokumennya ada, ditanya paham tahu, nah itu udah 10. Nah, sebagai bahan bocoran dari 3 bab di akreditasi klinik, bab satu itu yang paling mudah. Makanya bab satu itu tapi tidak melupakan bab-bab lain ya. Bab satu itu ada tingkatannya kan paripurna, media, utama sampai tingkat terakhir itu ada tingkatannya. Berapa persen di TTK, berapa persen di PMKP dan berapa persen di PKP itu dapat apa namanya predikat paripurna dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk di
elemen pertama di bab satu dan di standar satu itu tersedianya visi misi dan tujuan klinik yang ditetapkan oleh yang berwenang. Yang berwenangnya siapa? Pastinya penanggung jawab klinik. Ya, bagaimana penanggung jawab klinik? Boleh nggak ditandatanganin sama owner klinik? Boleh-boleh aja gitu. Oke, yang sifatnya corporate. Tapi yang sifatnya tidak corporate lebih baik ditandatangani oleh penanggung jawab klinik. Terdapat penetapan visi misi dan tujuan oleh oleh pemilik atau pimpinan ataupun pejabat yang berwenang. Yang tadi saya bilang ya, boleh loh owner dong tanda tangan. Boleh. Silahkan gitu. Nggak harus penanggung jawab pada saat menetapkan. Karena visi misi itu kan kalau yang sifat corporate, pusatnya banyak itu berapa berapa banyak klinik pasti visi misi dari visi misi yang sudah disusun oleh XO atau apa tuh XO, Head Office, kantor pusat, ya. Jadi mereka akan menyusun uh, apa namanya visi misi dan tujuan sesuai dengan pusat, gitu ya. Terus kalau udah itu aja deh, simple. Udah ada visi misi, ada tujuan, ada tantangan, udah tinggalnya 10. Gampang kan? Gak susah. Tapi ada tapinya. Tidak hanya dibuat, disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Nanti pada saat survei, kadang-kadang survei suka usil nanya tuh, tahu visi misi klinik nggak? Tahu apa? Oh, B, C, D, ini Bu, ini. Misinya apa? Ini. Gitu. Oh iya. Tujuannya apa? Ini misalnya tujuannya apa? SMART, SMART gitu gitu kan. Bahasanya keren-keren. Ada apa lagi gitu. Bagaimana terus masing-masing klinik punya tujuannya. Ada juga kalau yang nggak begitu iseng, nggak begitu usil mah udah. Yang penting dipajang, ada di klinik, ditanya pimpinan kliniknya, ada nggak visi misi? Ada Bu, apa visi misinya bla bla bla. Itu Bu ada papan, ada ininya, ada papannya, ada apa namanya spanduknya, ada apanya, ada leafletnya, ada apanya gitu. Udah gampang. Terus di elemen penilaian yang kedua adalah tersedianya struktur organisasi klinik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang. Oke, setelah ada visi misi, ada tujuan, ada struktur organisasi. Yang tadi saya bilang ya. Nah, ini masalahnya struktur organisasi itu biasanya ada hanya di kantor administrasi, tidak ada dipajang di kliniknya, hanya kantor pusat yang tahu. Tapi di klinik nggak ada. Nah ini masalahnya sini karena di poin keduanya cara penilaian. Kalau teman-teman atau bapak-bapak ibu tahu, cara penilaian survei adalah menggunakan metode RODWS. Ya, mungkin udah pada familiar dengan bahasa R-nya regulasi, D-nya dokumen, O-nya observasi, W-nya wawancara, S-nya itu simulasi. Nah, pada saat observasi, di poin kedua, adanya terdapat bukti penyampaian informasi struktur organisasi. Buktinya apa? Buktinya boleh dengan papan nama atau plang organisasi yang terpajang di kliniknya. Lebih enaknya lagi, ada bukti penyampaian struktur organisasi pada saat meeting. Mau weekly meeting, mau moon meeting, mau morning meeting, bebas lah itu. Setelah yang penting pada saat pengenalan struktur organisasi ada bukti-buktinya, ya. Nah, yang elemen penilaian ketiga yaitu tersedianya urutan tugas, tanggung jawab, wewenang yang telah ditetapkan. Ini tadi saya bilang ya. Jadi masing-masing orang by name, Bu. By name, by profesi. Jangan saya bilang tadi, jangan saat menentang satu profesi dokter ada lima, lima-limanya sama. Enggak juga. Kadang-kadang satu dokter dengan dokter yang lain punya wewenang yang berbeda. Ya karena nanti ada hal-hal terkait pemimpin atau penanggung jawab klinik melihat kayaknya dokter ini berkompeten deh di bidang A. Jadi dia uraian tugasnya sesuai dengan kompetensi yang tambahan yang dimilikinya. Tapi dokter B nggak berkompeten karena nggak punya sertifikat pelatihannya untuk melakukan tindakan tersebut, tidak diberikan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya. Jadi by name ya. Tua, misalnya perawat Ani, jabatan di ruang tindakan, uraian tugas A B C D E F G. Wewenangnya A B C D F G. Ada lagi perawat perawat C, jabatan di ruang konsultasi. Beda lagi nanti A B C D E. Oke?
Nah, kita bicara ke standar kedua. Tadi standar pertama pasti udah gampang lah ya, cuman bicara visi misi, bicara struktur, bicara uraian tugas. Nah, sekarang kita ke standar. Standar dua kita bicara mengenai sumber daya manusia. Oke, klinik harus mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Mumpuni apa bahasanya? Oke lah ya, kalau bahasa bahasa kalau saya bisa terjemahan bahasa yang oke lah ya, secara kompeten, canggih, pinter, IT mantep, udah pokoknya udah oke lah. Ya, tapi jangan lupa ada perencanaan yang harus dibuat oleh manajemen klinik. Perencanaannya seperti apa? Nah, itu tadi saya bilang. Tahun ini nih, dokter A, ATLS-nya habis nih. Dan dibuat perencanaan untuk melakukan pelatihan TLS. Oke? Atau perawat C itu belum pernah mengikuti pelatihan PPI. Dibikin perencanaannya tahun depan, dilihat ada jadwal atau ada pelatihan mengenai PPI, dibikin jadwalnya. Tahun depan, bulan depan, atau tahun depan bersambungan. Biasanya sih kami menganjurkan bersifatnya uh, apa namanya flow sheet atau bahasanya tuh rencana planning, apa rencana planning ya, rencana pembuatan uh, pelatihan pegawai. Dibikin satu tabel, nama-nama karyawannya, tabel selanjutnya jenis profesinya. Nah, baru di tabel ketiganya nama bulan. Sebulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, sama gini. Nanti Tuan A, misalnya dokter A mau pelatihan di bulan Februari, di akhir bulan Februarinya, nama jenis pelatihannya apa. Perawat C ikut pelatihan apa, di akhir di bulan apa. Walaupun belum ada tanggal, tapi kita sudah memplot dia di bulan tersebut. Nanti tinggal SDM mencari atau penanggung jawab klinik mencari di bulan ini ada pelatihan yang diinginkan aja nih, browsing internet atau hubungin teman-teman yang memang punya link dalam pelaksanaan pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar. Oke. Terus pemetaan. Pemetaannya itu dia. Pemetaan tuh kira-kira nih dokter A ini hari apa aja bisa atau di mana aja dia mampu. Oke, perekrutan. Perekrutannya bagaimana cara merekrut? Gak asal rekrut aja, mentang-mentang punya ordal, gitu kan? Main masukin aja. Secara dia nggak kompeten. Kan banyak nih hari gini kan. Hari ini kan banyak banget tuh yang nggak kompeten, nggak bisa apa-apa. Ada orang ordal yang bisa kerja. Hancur kan akhirnya kerjaannya kan? Nggak baik kan? Nah, ini bagaimana cara perekrutan yang baik nih? Harus ada tes dong. Tesnya apa aja? Tes tulis kah? Tes CAT kah? Apa tes interview kah? Nanti bagaimana manajemen mengelola itu, bagaimana cara perekrutan baik. Terus dievaluasi. Iya dong, dievaluasi. Tentang sudah kerja tahunan nggak dievaluasi. Nanti ada tentang bagaimana mengevaluasi karyawan. Kalau diakreditasi, dibilangnya secara berkala. Secara berkala berapa lama? 1 tahun sekali? Enggak. Minimal 6 bulan sekali. Lebih baiknya tiap 3 bulan sekali. Apa aja yang dievaluasi? Silakan. Manajemen menentukan. Daftar hadirkah? Ya? Attitude kah? Apa? Terserah. Bagaimana nanti manajemen melakukan penilaian. Oke? Pengembangan yang tadi saya bilang ya, pengembangannya SDM-nya selalu harus dilakukan pengembangan. Oke. Terus kebutuhan dipertimbangkan jumlah dan jenis kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis layanan yang disediakan di klinik. Klinik kita menyediakan pelayanan KIA. Klinik A misalnya melakukan pelayanan KIA. Tapi nggak ada bidan, nggak ada perawat. Dokter boleh, boleh silakan, nggak apa-apa. Tapi nggak bisa, gitu kan? Maksudnya nggak bisa pegang terus, gitu. Harus ada sesuai dengan jenis kliniknya. Contohnya lagi klinik spesialis mata. Ada dokter, dokter spesialis ada, tapi nggak ada dokter spesialis mata. Loh, kenapa namanya klinik mata nggak ada dokter spesialis mata? Gitu kan ya? Jadi sesuaikan kompetensi dengan jenis klinik yang diberikan kepada masyarakat. Oke? Dan tujuannya yaitu jumlah dan kualifikasi ketenagaan klinik disesuaikan dengan hasil analisa dan beban kerja. Nanti kita lihat kalau bahasa kitanya tuh biasanya ABK, analisa beban kerja. Dilihat nih, saya bekerja 8 jam dengan kali shift
200 pasien. Beban kerja saya kan berat banget. Sendiri saya kerjakan. Dari anamnesa, dari melakukan treatment, sampai dengan melakukan tindakan, saya semua tuh 200 pasien. Bagus nggak jadi pelayanannya? Enggak kan? Kalau bahasa dulu sih bilangnya begini, pasien belum datang aja resep udah jadi. Belum diapa-apain tuh, tapi resep udah jadi. Baru dipanggil, Nyonya A, nih Bu resepnya udah jadi. Karena ya itu, pasiennya banyak antri. Nggak ada nggak ada pola anamnesa, nggak ada pola konsultasi, nggak ada pola edukasi gitu. Langsung aja dikasih. Nah, nanti disesuaikan tuh dengan beban kerja. Cara menghitungnya gimana? Ya, masing-masing punya teknik masing-masing. Ya, misalnya satu pasien dipegang dokter 10 menit. Waktu kerja 8 jam. Ada pasien 200. Bisa nggak sih dengan 200 waktu anamnesa sampai selesai pemeriksaan 10 menit dengan waktu 8 jam? Nggak bisa dong, tambah. Seperti jadi dua dokter. Atau beban kerja saya lebih banyak, sepit jadi tiga dokter. Begitu juga perawat. Perawat melakukan tindakan tanda-tanda vital, ada tindakan heading, ada tindakan infus, cuma satu. Bed, tindakan penuh diisi. Jadi efektif nggak? Enggak lah. Malah beban kerja terlalu berat, konsentrasi menurun, stres kerja tinggi, yang ada terjadi kegagalan, kelalaian, neglect gitu kan. Bahaya banget kan. Kalau tidak merugikan pasiennya. Kalau merugikan pasiennya, bisa nggak dibawa ke pengadilan? Boleh, bisa banget. Gitu. Jadinya disesuaikan nih. Jumlah karyawan baik itu seluruh tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan dilihat dari jumlah kerja yang dibebankan atau yang terdapat pada daerah masing-masing atau ruangan masing-masing. Oke, penanggung jawab klinik harus memiliki kriteria sebagai berikut. Penanggung jawab klinik pertama adalah dokter, ya, dokter spesialis yang di bidang layanan primer. Ada namanya SPPKL ya, SPPKL kalau nggak salah ya, spesialis pelayanan primer ya kalau kayak gitu, SPPKL kalau nggak salah ya. Jadi itu boleh klien sama spesialis yang lain, terus sama dokter gigi kalau klinik pertama. Boleh nggak klinik pertama dokter spesialis? Oh, nggak boleh. Jangankan jadi penanggung jawab, bekerja aja spesialistik nggak boleh atau spesialis di klinik pertama itu nggak boleh. Naik grade-nya menjadi klinik utama. Terus klinik utama yang penanggung jawab tidak harus dokter spesialis. Boleh dokter umum apapun dokter gigi. Gitu ya. Jadi nggak harus spesialis. Jadi boleh. Nah, persyaratan lainnya harus punya SIP dong. Itu di planning tersebut. Penanggung jawab boleh tidak berpraktek tapi harus punya SIP. Ya, boleh sebagai penanggung jawab klinik dan boleh merangkap memberikan pelayanan, tapi tidak boleh tidak punya SIP penanggung jawab. Oke, SIP-nya di mana nggak boleh lain ya harus di klinik tersebut lah gitu ya. Nah, penanggung jawab klinik hanya boleh menjadi PJ atau punya SIP sebagai penanggung jawab hanya sebagai satu doang. Nggak boleh dia sebagai penanggung jawab dua klinik. Tentang kliniknya ada 12 ya, semua dipegang sama dia. Nggak juga, nggak boleh hanya satu. Kalau di Jakarta pastinya ada namanya sistem Jack Evo. Jack Evo itu pada saat pengisian pembuatan SIP akan ditulis tuh penanggung jawab klinik. Keluar SIP sebagai penanggung jawab klinik. Dia masukin lagi SIP di tempat lain, ditulis lagi harus penanggung jawab klinik kan. Nggak bisa karena sudah terdetek secara sistem, nggak bisa dimasukin lagi atau input lagi sebagai penanggung jawab klinik. Ditolak by system. Oke. Nah ini SDM. SDM-nya tuh seharusnya sebaiknya bentuknya file kepegawaian punya sendiri. Oke. Kalau saya sering memberikan usulan, masing-masing pegawai punya map foldernya masing-masing. Mentang-mentang satu pegawai, pegawainya satu map aja isinya semua pegawai numpuk dalam satu map. Itu nggak baik dan itu nggak bagus. Karena satu pegawai harus punya satu map dan di mana map tersebut isinya adalah yang harus STR dan SIP. Itu harus dalam satu map. Keduanya silakan tambahkan yang lain. Sertifikat pelatihan K, KTP K, apakah silakan. Tapi yang wajib dalam map tersebut adalah SIP dan STR. Oke? Uraian tugas, sertifikat ini yang dalam satu folder itu yang tadi saya bilang ya. Bentuknya boleh map atau boleh soft copy nggak? Boleh, silakan. Bikin drive, Google Drive, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Karena kita paperless nih Pak.
Enakan bikin apa namanya tadi Google Drive, monggo silakan, nggak apa-apa. Yang penting satu folder masing-masing pegawai punya, ya, terdokumentasi dengan baik. Nah, ini tadi saya bilang ya, evaluasi kinerja seluruh SDM klinik dilakukan secara berkala. Yang tadi saya bilang berkala. Kenapa harus berkala? Karena kita bisa melihat bagaimana sih kinerjanya ini pegawai. Oke nggak sih? Kalau nggak oke, boleh nggak diputus kontraknya? Boleh lah. Gitu. Ngapain kita apa namanya memberikan gaji kepada orang yang kompeten, yang tidak taat pada aturan, gitu kan? Boleh silakan. Tapi pada saat penandatanganan kontrak kerja itu tertuang dalam pasal-pasalnya. Kalau melakukan kesalahan ini kena sanksi ringan. Kalau dan sanksi ringan akan dikeluarkan SP1. SP1 berlaku sampai dengan berapa lama? Kalau melakukan kesalahan ini dapat SP2. SP2 berapa lama? Apa tindakannya? Apa hukumannya? SP3 pemecatan. Harus ada. Jadi si pekerja yang dikerjakan tuh tahu, oh saya kalau salah di A, B, C dapat teguran ini loh. Oh, kalau saya salah di A, C, D, E dapat tegurannya nah ini dan hukuman yang saya dapatkan adalah ini. Tapi jangan hukuman aja yang ada di PKS, rewardnya juga harus tertuang dong. Gitu. Kalau pemasukan company di atas sekian bonus. Setiap tahun jalan-jalan Singapura. Wih, semangat kan karyawannya kan. Jangan yang dibacain punishment mulu, rewardnya nggak ada. Gimana nggak stres, karyawannya gimana beban kerja nggak meningkat, pasien banyak. Kalau salah dihukum, nggak dapat penghargaan pula gitu kan. Nah ini banyak yang terjadi di lingkungan kita, di lingkungan kerja. Kita nggak usah menjadi soalim lah. Tapi memang ini fakta di lapangan. Semua karyawan move dengan punishment aja udah. Tapi rewardnya mana? Enggak tuh. Udah kerja mati-matian. Orang dibilang sudah apa tuh pagi sore malam ditelepon bunyi mulu masalah kerjaan gitu. Tapi rewardnya nggak ada. Bora-bora dibilang makasih sama pimpinan. Ya kan hanya kalau bahasa keren itu budak corporate lah ya. Dibudakin terus sama kantor. Rewardnya enggak. Jadi reward itu ini tapi dibicaranya idealis lah ya, idealis. Tapi nggak mungkin lah reward kita nggak butuh uang lah, pasti butuh uang lah. Tapi secara idealis reward itu tidak berupa hanya materi. Penghargaan dengan ucapan juga sebagai reward. Oh iya, bahasanya bijak. Boleh, terima kasih aja. Makasih ya Pak, makasih ya Mas, makasih ya Bu, makasih ya Mbak. Gitu. Kemarin sudah bantuin saya. Itu semakan reward. Jangan kalau salah ditunjuk-tunjuk, kerja bagus, nggak dapat. Gitu ya. Oke. Terus elemen penilaiannya, pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilakukan sesuai dengan jumlah kebutuhan layanan yang diketentukan dengan perundang-undangan yang berlaku. Perlu Bapak Ibu ketahui, Undang-Undang Ketenagaan Kerja kita membatasi jam kerja karyawan. Oke, jam kerjanya hanya 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nggak boleh tuh lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu diberikan rewardnya apa? Bisa rewardnya bonus lembur atau libur tambah. Oke? Jangan lebih dari 40 jam. Kerja Senin sampai Minggu. Nggak ada ngasonya tuh orang. Kerja mulu. Bonus nggak dapet, libur enggak gitu. Nah ini harus dilihat dipertimbangkan hal-hal kayak gini ya. Jadi bagi teman-teman yang SDM-nya kurang, buka Senin sampai Seminggu nih. 24 jam. Perawatnya cuma dua. Kebayang nggak sih tuh orang? Tiga shift 24 jam, 7 hari, nggak ada istirahatnya, perawat cuma dua. Dokternya cuma tiga. Gitu kan. Dikeruk aja tenaganya. Terus. Jadi lihat bagaimana kesejahteraan karyawan, kesehatannya karyawan yang ada mah tipes gitu. Seminggu kerja udah tipes masuk di OPNAT. Ya nggak sih? Jadi itu harus dilihatin ya. Nanti teman-teman sebagai penanggung jawab klinik atau yang memang menjadi penasehat dalam klinik yang membuat kebijakan atau mengambil kebijakan, keputusan kebijakan ini dipertimbangkan hal ini. Oke? Nah, tersedia kepegawaian, file kepegawaian seluruh SDM yang diperbarui secara berkala. Tadi saya bilang ya, karena kalau setiap hanya setahun sekali pada saat di pertengahan tahun dia terjadi masalah, boleh nggak dipecat? Orang dibilangin evaluasinya cuma setahun
sekali kok, gitu kan? Tapi kalau dievaluasi secara rutin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu misalnya, dia di setiap 6 bulan dievaluasi, wah di 6 bulan pertama di semester pertama nih jelek nih kinerjanya nih, udah putus kontrak lah, cari karyawan baru, rekrutmen karyawan baru. Jadi kalau setahun sekali kan kita harus nunggu evaluasi selama setahun dulu baru kelihatan kinerjanya di baik atau tidak, gitu kan ya? Oke. Nah ini yang saya bilang tadi bahwa dalam standar 2 ini kita bicara mengenai SDM. Oke. Elemen penilaiannya adalah pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenis kebutuhan layanan yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Oke. Terdapatnya pemenuhan tenaga sesuai dengan jumlah jenis kebutuhan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. Nanti kita lihat ya. Maksudnya nanti teman-teman bikin kesediaan pegawai, karyawannya ada berapa aja, perawatnya ada berapa, dokternya ada berapa, kalau ada kepanasannya ada berapa, ada gizi-gizinya ada berapa, dan sebagainya dibuat. Ya, oke. Nanti ditanya tuh sama pimpinannya. Biasanya ditanya kalau nggak ada HRD, AHRD, kalau nggak ditanya, kalau HRD-nya nggak ada atau bagian tata usahanya nggak ada, tanya tuh penanggung jawab kliniknya. Dokter, ibu, bapak, bagaimana cara menentukan perencanaan kepegawaian? Oh gini loh Bu, gini-gini. Karena jam kerja kami, klinik kami adalah jam sekian sampai jam sekian. Jumlah pasien kami rata-rata setiap harinya sekian, jadi kami hanya membutuhkan tenaga sekian. Apa alasannya nih? Hitungannya kayak gini loh Bu, gitu. Oke, clear. Tapi pas saat dihitung, enggak tuh kurang kok karyawannya atau SDM-nya kurang, orang banyak pasiennya banyak, gitu. Kenapa nggak ditambah? Wah, itu kejebak akhirnya dah sama supir. Jadi teman-teman harus pinter-pinter, nanti bapak-bapak individual harus pinter-pinter menjawab pertanyaan dari surveyor. Ya, kenapa karyawannya hanya sekian, cukup nggak ada penambahan, itu harus bertemu. Tapi nggak hanya menjawab saja, tapi dengan data ya, dengan fakta, dengan yang baik. Coba lihat kunjungan pasien setiap bulannya ada berapa, ada berapa. Dilihat. Oke. Terus yang kedua aja, tersedia file kepegawaian seluruh SDM yang diperbarui secara berkala. Yang tadi saya bilang ya, kalau dalam satu file itu ada satu karyawan saja, setelah dia selesai di kelas, setelah dia selesai workshop, setelah dia selesai seminar yang bersertifikat, minta yang sertifikatnya, kopiannya saja buat filenya si pegawai. Jadi memang pegawainya terus filenya ada. Jangan lupa bikin catatannya, bahkan catatan kaki, apa catatan kaki ya, catatan checklistnya, tanggal sekian di map foldernya ya. Jadi map foldernya itu ditempel checklist, masing-masing pegawai itu SIP ada checklist. Ini checklist sertifikat pelatihan tanggal sekian diperbarui pelatihannya tentang ini. Jadi ada catatannya ya. Terus nah ini dia yang elemen ketiganya, kinerja SDM dievaluasi secara berkala. Oke, terdapat dokumen hasil penilaian kinerja SDM yang dilakukan secara berkala. Yaitu saya bilang, kalau mengenai evaluasinya apa aja item-itemnya silakan saya balikan kepada masing-masing klinik. Minimal, minimal nih minimal banget itu absensi lah, tingkat kehadiran. Itu minimal banget. Jangan sampai dia nggak hadir berminggu-minggu, nggak ada evaluasinya. Itu minimal absensi aja. Tapi dengan bukti ya, saya Latif rekap absen bulan Juli, tuh. Terlambat nol, telat nol, alpa nol gitu. Minimal itu aja lah. Minimal itu aja. Kalau mau lebih bagus lagi silakan pakai attitude, mau pakai pengetahuan, wah boleh lah. Silakan, silakan, silakan. Jadi minimal dilakukan evaluasi yang simple. Itu aja. Oke. Okay? Terusnya dilakukan wawancara pastinya oleh pimpinan dan staf klinik yang misalnya pelaksanaan proses penilaian kerja SDM secara berkala. Nanti ditanya tuh, buktinya aja. Tadi tanya tuh sama karyawannya, sama surveinya. Mbak, Ibu, Bapak, pernah dilakukan evaluasi nggak sama tata usahanya, sama RD atau sama penanggung kliniknya? Nggak pernah, Bu. Nah, udah. Padahal kita kita lakukan. Nah, kenapa begitu? Sebaiknya setelah dilakukan evaluasi, diinformasikan kepada kinerjanya, dibuatkanlah bahan report kepada pegawainya. Ini loh, laporan lu, evaluasi kamu di bulan ini. Jadi karyawannya tahu, oh saya dievaluasi ini aja loh, oh nilai saya segini loh. Gitu. Jangan di keep aja untuk manajemen, karyawannya nggak tahu.
Tahu-tahu putus kontrak aja. Dia nggak tahu, dia sedangkan dia nggak mengerti kalau dievaluasi. Dia sebaiknya setelah dievaluasi, informasikan hasil evaluasinya pas kepada karyawan. Gitu. Jadi karyawan paham ya, kalau dia dievaluasi di bulan ini, setiap bulannya, setiap semesternya, setiap tahunnya oleh pimpinan klinik atau PJ klinik. Nah, yang terakhir untuk hari ini kita bicara tentang fasilitas dan keselamatan. Oke, klinik harus menyediakan fasilitas yang aman, berfungsi dan suportif bagi pasien, keluarga, staf dan pengunjung. Jadi fasilitas yang diberikan klinik bukan hanya untuk pasien, seluruh orang yang ada di fasilitas tersebut, baik itu tenaga kerjanya, pasiennya. Jadi ada kalau bahasa kitanya suka bicaranya adalah pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Eksternal itu ya itu siapa namanya pasien. Internal kita kita nih orang dalamnya, orang dalam ya. Pasiennya itu jangan hanya pasiennya tapi keluarganya juga. Nyaman nggak sih? Suportif nggak sih? Atau supporting nggak sih pelayanan yang diberikan di sini atau sarana prasarananya di sini? Oke. Terus menyediakan peralatan kesehatan. Peralatan kesehatan iya dong. Jangan tensi aja nggak ada. Terus timbangan berat badan aja masa di klinik nggak ada kan? Nggak. Menurut saya sih di Jakarta hari gini Jakarta timbangan berat badan aja di klinik nggak ada gitu. Kan nggak oke gitu. Nggak standarnya nggak ada. Standar pelayanan tuh harus memenuhi yang tadi saya bilang semua. Jadi sesuai ya. Nah, maksud dan tujuan dalam upaya meningkatkan keselamatan dan fasilitas pada klinik, menyusun manajemen fasilitas kesehatan yang mencakup. Jadi ada tujuh nih, ada tujuh elemen ya, teman-teman, bapak, ibu-ibu. Ada tujuh rencana itu, tujuh elemen keselamatan, fasilitas keselamatan itu harus terpenuhi. Nanti ibu bapak bikin dokumennya, baik itu dokumen pendahuluan, jadi mengenai kesehatan dan keamanan. Pendahuluannya apa tuh pengertiannya, DO-nya, definisi operasionalnya apa. Terus apa aja yang sudah tersedia untuk keselamatan dan keamanannya apa. Sudah pernah dilakukan nggak drilling tentang hal tersebut? Misalnya ada masalah apa gitu, ada kejadian apa, atau keamanannya tuh sapamnya security-nya pernah diamanin, bisa pernah di drilling kalau ada kehilangan di klinik Bapak Ibu, si pas sapamnya harus melakukan apa? Security harus melakukan apa? Ah udah biarin aja, kan kehilangan tidak tanggung jawab kami gitu. Nggak juga, itu kan kehilangan dalam lingkup klinik. Klinik harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Itu baru bentaknya benda. Bagaimana kasus-kasus yang kita sering dengar kehilangan bayi di rumah sakit, ya nggak? Nah itu harus harus benar-benar tahu kalau ada kesadaran mengenai kejadian seperti itu apa yang dilakukan. Itu minimal ada SOP dan ada drillingnya, gitu kan ya. Terus yang kedua bahan berbahaya dan beracun. Oke, bahaya dan berbahaya itu hazard, bagaimana cara pengolahannya. Nanti spill kitnya bagaimana. Spill kit berhubungan dengan PPI tapi berhubungan juga dengan hal ini. Minimal ada protapnya atau pedomannya. Oke. Penanggulangan bencana, bagaimana nih? Identifikasi bencana apa aja sih yang terjadi di klinik ini? Yang akan kemungkinan ya, bukan sering terjadi, yang akan kemungkinan kita harus tahu, oh listrik kebakaran. Oke, masukin. Terus daerah kita tuh rawan banjir, hujan dikit banjir semata kaki. Oh, semata kaki mah pendek. Semata kaki tapi mata kaki kucing dalam berarti. Akhirnya bentuk terjadi apa namanya tadi kebanjiran. Apalagi kira-kira bencana yang kita timbul? Kita di bawah kaki gunung, meletus atau gempa bumi dan sebagainya ya. Jadi dievaluasi atau diidentifikasi kemungkinan terjadinya bencana pada klinik Bapak Ibu semua. Terus sistem proteksi kebakaran. Sistem proteksi kebakaran kalau Bapak Ibu ketahui bahwa ada dua ya, yang sifatnya pasif dan aktif dan pasif. Yang aktif itu apa aja, yang pasif itu apa aja. Oke. Jadi proteksi kebakaran minimal minimal sekali adalah alat pemadam api ringan atau apa. Oke. Yang lainnya banyak sprinkler, smoke detector, hidran, ya itu banyak lah ya. Tapi minimal seminimal-minimalnya adalah alat pemadam api ringan. Terus alat pemadam api ringan juga disesuaikan dengan luas kliniknya. Kliniknya segede gaban, 5 lantai, aparatnya cuma satu. Kecil lagi tabung kecil yang cuma 3 liter. 3 kilo, sorry, 3 kilo. Ya nggak sih? Jadi sesuaikan lah. Minimal
satu lantai satu. Satu lantai satu juga lantainya segede-gede, 200 meter lantainya. Ya enggak lah. Kalau 200 meter sampai 500 meter minimal dua. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Terus peralatan medisnya apa aja? Misalnya ada tensimeter, oksigen, medis, terus ada misalnya ada alat-alat trigger itu apa sih? Alat untuk bius gitu kan? Atau ada alat-alat yang section gitu yang kemungkinan-kemungkinan terjadi terjadi bahaya-bahaya yang akan terjadi di klinik ya. Itu diidentifikasi. Sistem utility itu apa aja sih? Listrik, air, gas medik, dan sarana sanitasi lainnya. Itu harus dibikin ya, sampah domestik dan limbah. Sampah domestik ini sampah rumah tangga dan limbah rumah tangga. Oke, nanti limbah yang sifatnya medis itu ada tadi bahan berbahaya dan bahan beracun. Misalnya bukti perizinan. Oke, pastinya dong. Skill klinik punya izin berizin. Nanti tidak hanya izin klinik. Misalnya di manajemen MFK ini ada jet set. Izinnya nggak jet set. Jet set berapa KWH ya? Kalau jet set itu KWH ya. Berapa KWH yang harus mendapat izin? Kalau di bawah KW, di bawah saya juga nggak hafal ya berapa KWH yang harus berizin. Kalau yang nggak ada aturan, nggak sesuai dengan aturan atau peraturan yang berlaku, nggak usah berizin nggak apa-apa. Petir, misalnya ada penangkap petir harus ada izinnya. Terus apalagi lift, ada lift harus saja izinnya. Jadi dilihat sarana yang ada di klinik Bapak Ibu yang kira-kira harus mempunyai izin, lihat. Yang simple adalah izin pembuangan limbah medis. Ya, Bapak Ibu pasti kalau kliniknya hanya rawat jalan tidak harus mempunyai IPA, tapi kalau rawat inap harus mempunyai IPA. Izin pihak ketiganya ada nggak sih? Oh, Bu Ria, baterai saya hampir low nih. Kalau mati nanti tolong di backup sama ini ya, Bu Ria ya. Izin Bu Ria ya. Sama ini nanti saya buka pakai handphone. Oh ya, siap Pak Atif. Iya, ya, siap. Eh, baik, makasih Bu Ria. Ya, Nah, itu sama-sama. tadi. Terus setelah itu nanti izin-izin lainnya yang berhubungan dengan alat kesehatan apa yang berhubungan dengan fasilitas keselamatan di kliniknya dan keamanan kliniknya harus berizin. Terus yang kedua, program manajemen risiko fasilitas. Nah, resikonya apa aja fasilitasnya? Resiko yang tadi saya bilang. Resiko-resiko apa sih yang timbul nih di sini nih? Oke, ya, masih sifatnya hanya sifatnya gedung, belum sifatnya psikologis. Psikologis dalam arti beban kerja karyawan dari saya bilang, tapi sifatnya masih resiko fasilitas ya. Fasilitas ngomongnya, ini resiko tadi kebakaran, banjir. Kalau banjir tuh ngerendam alat-alat kesehatannya akan rugi, kerugian material bagi perusahaan itu bagaimana. Itu dilihat programnya apa aja. Tidak hanya program, di sini bicara bagaimana kita bisa melakukannya. Kalau kita bicara di rumah sakit tipe besar tuh ada topi, helm itu ada 5 warna helm kan? Itu masing-masing helm itu punya warna. Warna itu punya artinya masing-masing. Nah, itu harus ada di helm kuning misalnya. Apa tugasnya? Siapa yang bertanggung jawab di situ? Helm merah, apa tugasnya? Siapa bertanggung jawab di situ? Itu contohnya seperti itulah ya. Nah, itu udah harus ada. Kalau sifatnya klinik yang kecil-kecil, misalnya terjadi kebakaran aja. Siapa yang menyelamatkan pasien nih? Tugas siapa nih? Siapa yang menyelamatkan dokumen gitu? Siapa yang menyelamatkan alat kesehatan? Jadi situ ada programnya ya, ada manajemen bagaimana mengatur program. Terus yang ketiga, tersedianya daftar inventaris dan bukti pembelian alat kesehatan. Nah, ini tidak hanya alat kesehatan nih pelihara, sampai seluruh alat yang menunjang di klinik harus dilakukan pemberian. Contohnya apa? AC, AC aja simple. Kalau nggak bagus dipelihara, akan terjadi konslet arus pendek. AC udah bunyi grok, 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 grok gitu. Nggak pernah diservis. Dingin enggak, yang ada mah panas. Tapi nggak diapain. Oke, jadi semua inventarisir alat-alat yang menunjang baik itu medis maupun non medis di klinik dan dilakukan pemeliharaan secara rutin. Minimal berapa lama sih? Secara kemampuan minimal itu dilakukan 6 bulan sekali, maksimal 1 tahun sekali. Oke, nggak boleh lebih daripada setahun deh. Kami hanya maksimalnya 1 tahun sekali ya dilakukan pemeliharaan pada alat-alat tersebut. Terus tersedia bukti pelaksanaan pengamanan pengawasan akses keluar masuk pasienkes. Jadinya kalau ada tenaga security biasanya
kalau ada gantungan tuh, gantungan tamu, pernah Bapak Ibu pernah digantungin tamu nggak sih? Gantungan tamu ditukar KTP gitu. Ditanya sama sapam, Ibu mau perlu apa, Bapak mau perlu apa? Ngisi buku tamu dong gitu. Terus buku tamu, nama saya, keperluannya apa? Ada identitas nggak? Ada. Apa? MTek, KTP, tuker sama kartu pengunjung. Kartu apa namanya pengunjung ya, visitor, sorry, kartu visitor. Nama itu ada nggak sih kayak gitu? Jangan sampai klik pintu masuk ada tapi nggak ada yang jaga. Atau akses keluar masuknya ada dua nih, di depan sama di belakang. Masuk nggak bawa apa-apa, pulang bawa TV, bawa kulkas kan gitu. Enak banget kan? Gitu. Jadinya harus ada yang mengawasi alur keluar masuk pasien. Terus tersedia bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3 sesuai dengan undang-undang. Tadi saya bilang ya, ada namanya limbah tempat penyimpanan sementara limbah medis. Mungkin Bapak Ibu semua sudah tersosialisasi mengenai pengadaan alat pendingin atau freezer. Oke? Karena sampah medis yang ada di klinik atau di fasilitas kesehatan itu akan menjadi infeksius dalam waktu 2 kali 24 jam. Sedangkan diangkut oleh pihak ketiga tuh 3 bulan baru diangkut. Itu sisa kasa yang ada darah-darahnya di plastik kuning itu infeksius 2 kali 24 jam diangkut baru 3 bulan kemudian. Coba kebayang nggak tuh ada pasien datang yang tadinya nggak apa-apa jadi kena nosokomial infeksi. Petugasnya juga pun sama ya. Jadinya disediakan freezer dengan aturan suhu freezer di bawah 0 derajat bisa bertahan sampai medis tersebut sampai dengan 90 hari. Oke, gitu. Terusnya juga jangan lupa manifest. Manifest itu apa sih? Bukti serah terima limbah medis dari pihak ketiga. Itu didokumentasikan. Oke. Tersedianya bukti pengolahan sampah domestik serta pengolahan air limbah. Sampah domestik kita nih, sampah klinik kita nih yang domestik, sampah rumah tangga tuh siapa sih yang buang? Siapa sih yang angkut nih? Gitu. Oh, petugas ada orang RT, ada orang RW tuh biasa petugas sampah atau PPSU gitu. Boleh nggak sih dokumentasi aja kita foto? Lebih enak lagi ada lembar serba terima kan? Pak ini sampah medis saya dibuang, tolong tanda tangan dong tanggal sekian. Tapi minimal ya segampang-gampangnya foto saja. Oke? Nah ini yang tadi saya bilang tersedia apa ya dan bukti pemeliharaannya. Iya, sebentar. Mohon maaf Pak Ibu ya, kayaknya Pak Latif ini terlempar ini gara-gara baterainya sudah habis. Bentar beliaunya pasti masuk lagi lewat HP ini. Lewat, iya, lewat handphone. Nanti untuk share screen-nya dibantu dari host kita. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Mungkin bisa sambil eh, mencatat untuk pertanyaannya boleh di kolom komentar ya, sambil menunggu Pak Latif bergabung kembali. Apabila ada pertanyaan, boleh di kolom komentar dulu. Nanti sambil saya catat. Kedengeran suara saya Bu Ria? Iya, sudah Pak Oh sudah Latif, sudah kedengeran. saya info Oke tadi mungkin ini baterainya habis. baterainya Iya, habis. iya, Terima kasih. sudah kok. Iya, untuk share screen-nya dibantu Mas Kafji ya, Pak Latif Oh ya. iya baik, baik silakan silakan. Tadi sampai yang tadi ya slide yang tadi ya Bu Lia ya. Kita tinggal sebentar lagi. Mm-mm. Iya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Lagi di jalan kebetulan juga laptopnya nggak ada baterainya tuh. Habis baterainya. Nomor berapa tadi slide-nya Pak? Pak Latif? Kita lagi bahas mengenai elemen Bawahnya, bawahnya. 4 di tanda ketiga. Oke, oke lanjut. Yang ini Bu Ria. Lanjut. Ya sampai sini Bu Ria. Oke, yang ini boleh. Ya baik, silahkan Pak Latif. Oke, terima kasih Bu Ria. Oh ini ke back nih Bu Ria. Iya sebentar. Iya.
Baik, silakan Pak Latif. Baik, terima kasih. Tadi kita udah bahas itu ya, apa ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Terusnya, yang kedelapan itu adanya penanda jalur dan titik kumpul seharusnya nih ya. Ada titik kumpulnya, tidak jalur evakuasi aja, tapi titik kumpul. Oke. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, tiap kliniknya tuh ada stiker jalur evakuasi dan titik kumpul. Kalau di mall bagaimana? Bagi mall silakan ada. Pasti mall juga punya ada jalur evakuasi dan titik kumpul. Pakai jalur itu nggak apa-apa. Tapi itu kan di luar klinik. Jalur evakuasi. Dalam klinik harus dong tempel dong gitu kan. Tidak hanya di jalur akses koridornya mall, tapi di dalam klinik harus tertempel. Oke? Kami sih biasanya menyarankan stiker jalur evakuasi itu minimal 60 senti di atas permukaan lantai atau 90 senti di atas permukaan lantai. Kenapa sih harus sadari segitu? Karena kalau terlalu rendah dan terlalu tinggi itu tidak bisa digunakan dengan baik. Pada saat contoh pada saat kebakaran. Kebakaran itu kan api, maaf, asap itu kan ngepulnya di atas. Ya nggak? Di bawah itu nggak ngepul dia, belum sampai ngepul. Jadi diusahakan pada saat kebakaran, pada asap di atas, kita bukan malah berdiri, kita malah menunduk. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat film-filmnya lah ya, drill-drill film gitu, atau lihat film action di Hollywood gitu kan, begitu dia merangkak sambil ngelihat jalur evakuasi. Dan kami biasanya menyarankan jalur evakuasinya yang glow in the dark. Jadi pas saat mati lampu, prep, 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 lampu nyala, dia nyala tuh stikernya. Kelihatan tuh jalurnya kan, hijau-hijau gitu kan. Sama panahnya ada keluar. Nyala tuh, jalur evakuasinya sama tanda panah tuh nyala. Kami menyarankan seperti seperti itu. Terus titik kumpul secara baiknya adalah jauh dari gedung atau jauh dari pepohonan. Tapi kalau di Jakarta agak sulit nih ya, jauh dari gedung, tinggalnya di mana? Semuanya gedung-gedung semua kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya, minimal tidak dekat banget sama gedung. Percuma dikumpul di tempel situ, tapi dekat gedung juga kebakarannya kena-kena juga tuh, gitu kan. Jadi lebih-lebih agak sedikit, jauh-jauh dikit dari gedung atau pusat itu akan terjadinya bencana atau terjadinya kebakaran atau segala macam ya. Nah, yang sembilan adalah tersedianya bukti larangan merokok. Larangan merokok silakan mengadop dari Pergub, silakan adop dari Perda, monggo-monggo aja. Adop aturannya tempel stikernya di dalam kliniknya. Oke? Mau bentuknya stiker, mau bentuknya pamflet, silakan-silakan saja. Yang penting ada tanda yang mengartikan bahwa daerah itu adalah larangan merokok. Oke? Terus tersedia daftar inventaris, bukti pemeliharaan, bukti kalibrasi, dan izin edar. Kalau ada radiologi harus ada izin Bapeten. Oke. Nah, daftar inventaris ini biasanya kami menyarankan bedakan antara alat medis dan alat non medis. Oke. Jadi alat medis bikin buku satu satu buku, satu draft, satu folder mengenai alat non medis. Komputer, AC, TV, kulkas, freezer, ah itu bikinlah ya. Terus non medis bikin lagi satu flow chart, apa namanya, tensi, flow meter oksigen, apa ya, yang sifatnya yang rutin digunakan yang atau yang bersifatnya pakai daya ya, pakai listrik atau pakai baterai. Oke, itu harus. Kalau yang sifatnya nggak pakai baterai atau nggak pakai itu ya nggak usah lah dibentukin pemeliharaan kayak gunting itu sih nggak usah. Ya bentuknya seperti ini ya. Terusnya Kak itu secara mastering. Oke, ada yang sifatnya mastering. Mastering itu semua di seluruh ruangan itu dalam satu folder. Tapi ada yang sifatnya rincian. Contoh, ada di ruang konsultasi, ada apa aja sih barang-barang yang dikonsultasi, punya sendiri catnya. Tempel di ruangan tersebut. Prok gitu. TV, apa. Peralatan non medis. Peralatan medis di ruang konsultasi, apa. Nah, ini gunanya dicek setiap hari. Nanti yang masternya dicek rekapan setiap bulannya. Oke? Nah, saya nih mau kerja nih, mau masuk ke ruangan saya ruang dinas di ruang tindakan. Saya cek tuh, kira-kira EKG saya kalibrate dulu. Jalan nggak kalibrate-nya, oke nggak? Oh, jalan, checklist. Berfungsi, jadi ada baca, ada dua slide lagi, dua bagian. Berfungsi dan tidak berfungsi. EKG, berfungsi, checklist, ber-EKG. Pada tanggal sekian, checklist. Cek, gitu, berfungsi. Lampu, ada di ruang tindakan saya cetekin, cerek, nyala, oh nyala. Atau lampu sorot, lampu tembak, lampu operasi nyala, checklist berfungsi dan sebagainya di checklist. Oke.
Nanti master yang besar, yang punya master itu rekapan tiap minggunya misalnya. Oke? Jadi nanti pada saat pemeliharaan dia tahu apa aja harus dilakukan pemeliharaan dan apa aja yang terjadi kerusakan di alat-alat yang disediakan. Next slide, Bu Kria. Oke, ini elemen penilaiannya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadinya kalau di elemen penilaian pertama, tersedianya bukti perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku aja udah nilai 10. Tadi ditanya sama surveyornya tuh, diwawancara, Bapak, alat yang ada di sini apa aja ya? Oh, saya punya alat eh, apa ya misalnya? APAR. Ada izinnya nggak? Oh, ada. Mana izinnya? Ditempel tuh di APARnya. Misalnya ada tuh APAR tempel tuh sama masa kadaluarsanya kan itu ditempel. Plek gitu. Terus dilakukan pemeliharaan nggak tiap hari? Ada, Pak. Mana lembar checklistnya? Ada tuh ditempel digantung di APARnya. Dilihat sprinkler apa namanya nozzle-nya aman, pinnya masih terkunci gitu kan, checklist checklist checklist. Oke, dan semua alat-alatnya seperti itu. Oke, terus ada izinnya nggak klinik? Ada dong, masa izin nggak klinik? Coba lihat izin kliniknya nih. Oke, terus yang kedua, elemen penilaian kedua yang tadi saya bilang ya, program manajemen fasilitas meliputi 1 sampai 7 yang tadi saya bilang itu harus semua dokumen program manajemen fasilitasnya tadi dari keselamatan sampai dengan sampai domestik semuanya dokumennya. Dokumennya apa bentuknya? Bentuknya Bu. Dari awal tuh yang di awal adalah DO, definisi operasional dari pengertian keselamatan dan keamanan itu apa aja sih. Terus apa aja yang tersedia di alat sistem di klinik. Untuk keselamatannya apa aja, keamanannya apa. Yang tadi saya bilang misalnya ada CCTV, buku tamu segala macam segala macam segala macam. Dan nanti di breakdown lagi ke selanjutnya bahan berbahaya apa aja dan apa aja gitu ya sampai 7 dokumen manajemen risikonya. Terus di elemen ketiga, elemen penilaian ketiga itu tersedianya daftar inventaris dan bukti pembelian sarana yang tersedia di klinik. Tadi saya bilang ya, tersedianya buku daftar inventaris yang tersedia di klinik. Tadi daftar inventarisnya saya menyarankan yang non medis dan medis. Tercatat SOP, iya dong, SOP pemeliharaan dan sarana tersedia di klinik. Untuk draft SOP, tidak ada bakunya untuk sekarang ini. Jadi bebas, silakan menggunakan naskah atau tata naskah yang seperti apa, silakan. Tapi yang harus dipedomkan adalah di dalam SOP itu harus ada judul. Judul SOP-nya harus ada. Judul SOP-nya tentang apa, terus tanggal berapa diterbitkan, dan harus ada tanda tangan penanggung jawab dalam setiap SOP. Oke, untuk draftnya bentuknya mau pakai alur, silakan. Bentuknya naratif, monggo. Tapi kalau biasanya disarankan bentuknya naratif yang bisa dinaratifkan. Oke, nanti kalau naratifnya udah bisa, saya mau bikin alur, silakan binting lagi alur alur baganya di bawahnya boleh silakan. Tapi bentuknya naratif ya, step-step langkah-langkah. Nah, terusnya terdapat bukti pemeliharaan sarana yang tersedia di klinik. Dan tadi saya bilang ya, sarana pemeliharaannya misalnya dilakukan pemeliharaan AC setiap bulannya tuh biasanya vendor AC tuh bikin lembar kertas tuh di atas digantungin di AC tuh, di kabel AC tuh gitu. Tanggal sekian dilakukan cuci isi preon gitu. Tanda tangan si uh, servisnya, tukang teknisinya, teknisi AC-nya. Oke. Terus dilihat observasi bukti-buktinya. Kalau observasi bukti-buktinya dan diwawancara udah paham nilainya 10 deh. Tapi kalau ada inventaris, ini ada, tapi yang sebagainya nggak ada nilainya 5. Tapi kan ini gampang lah ya, nggak begitu sulit. Ditanya pasti hafal, diobservasi ada. Ini udah nilainya pasti 10 lah ya. Next slide, Bu. Oke, selanjutnya adalah pengamanan akses keluar masuk ya di Fasiankes. Terdapat SOP pastinya, SOP pelaksanaan pengamanan. Jadi si security bapak-bapak sapam itu tahu. Jadi udah bikin SOP, sudah ada, jelaskan, Pak, ini SOP-nya loh Pak, kalau ada tamu Bapak harus begini, 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 begini. Isi daftar tamu, kalau dia mau berkunjung pakaiin, tadi yang saya bilang ya, kartu visitor, kalau nggak ada kartu visitor ya isi buku tamu aja lah, gitu. Gitu ya, isi buku tamu, kalau misalnya SOP-nya harus meninggalkan identitas, ya lakukan gitu kan ya, tinggalkan identitas. Tuh. Terus bukti dokumen bukti pelaksanaan pengamanan yang tadi saya bilangnya buku tamu aja yang sesimpel-simpelnya adalah buku tamu ya.
Melakukan observasi dan wawancara terhadap pelaksanaan pengamanan. Nah, ini yang diwawancarai adalah kalau ada security, ya petugas security-nya, petugas keamanannya yang dilakukan wawancara. Oke. Terus elemen penilaian selanjutnya adalah tersedianya bukti pengelolaan bahan berbahaya dan beracun serta limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang saya bilang ya, kalau menggunakan pihak ketiga, lihat izin pihak ketiganya. Misalnya maaf ya, saya menyebutkan produk ya, maaf banget saya menyebutkan produk PT Ara Improvement. Ibu menggunakan pengelola limbahnya PT Ara Improvement. Tanya PT Aranya, izinnya ada nggak sih sebagai transporter? Atau Ara itu kan hanya sebagai transporter ya, tidak sebagai pemusnah. Nanti dia akan dibuang lagi kepada pihak lainnya sebagai pemusnah. Tanyain izinnya. PT Ara berizin nggak sih sebagai penyedia pengangkutan limbah medis? Oh ada izinnya, mas saya lihat sini. Terus baca PKS-nya, perjanjian kerjasamanya. Kalau dia hanya sebagai pengangkut saja, mintakan perjanjian kerjasama dengan pemusnah limbahnya. PT Ara yang saya sebutkan, PT Ara kamu sebagai transporter aja. Terus buangnya di mana? Yang musnahnya siapa? Oh PTB Bu, mana saya lihat PKS-nya dengan PTB. Masih hidup nggak? Ada nggak? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan hanya tantangan kontrak aja, tapi Ibu baca bagaimana dia berprosesnya pembuangan limbah. Karena nanti pada saat di standar keempat mengenai tata kelola kerjasama itu salah satunya nanti akan dinilai. Semua kerjasama yang dilakukan oleh klinik, dievaluasi nggak sih? Dinilai nggak sih? Gitu. Nanti ada. Tapi kita nggak bicara untuk hari ini ya. Hari ini sampai di elemen ketiga saja. Oke. Terusnya pengelolaan bukti sampah domestik. Nanti saya bilang ya terdapat SOP-nya pastinya. Semua bukti itu harus ada SOP-nya ya. SOP tadi pengelolaan limbah medisnya ada SOP dan ini pengelolaan sampah domestiknya juga ada SOP. Oke. Lanjut, Ibu. Ini elemen penilaian mengenai APAR. Ya, tersedianya alat pemadam api ringan dan bukti penilaian APAR. Tersedianya SOP, pasti SOP. Segampang-gampangnya SOP APAR ada TAT. Ya, Ibu Bapak. TATS, bukan TAT. TATS, itu ada tuh. Tarik, semprot gitu-gitu ya TATS. Saya juga nggak hafal tuh. TATS itu apa aja. Oke, tapi itu segampang-gampangnya SOP-nya. Terus jangan, ada dalam APAR itu ada, kalau bisa ada dua SOP atau satu SOP yang menjelaskan dua. Yang pertama adalah penggunaan APAR, yang satunya lagi pemeliharaan APAR. Oke? Karena APAR itu kan harus dipelihara. Peliharanya salah satunya pengisian ulang isi APARnya. Itu harus dicamkan. Jangan aja penggunaan aja, tapi bagaimana pemeliharaan APAR. Minimal, jadi APAR itu ada yang sifatnya foam. Foam itu apa ya sih? Busa. Ada yang sifatnya cair gitu ya. Jadi kalau busa itu biasanya 1 tahun sekali dilakukan pengisian. Ya. Jadi itu ada dua SOP, boleh masing-masing terpisah. Pertama SOP penggunaan APAR, yang lainnya lanjut ke SOP pembelian APAR. Atau jadi satu SOP penggunaan dan pembelian APAR, gitu kan? Yang SOP pertama yang A, cara penggunaan APAR, bla 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 bla. B, cara pemeliharaan APAR, bla 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 bla. Minimal dalam SOP APAR pada saat SOP pemilihan ada waktu yang dijelaskan di situ. Pemilihan apa dilakukan, pemeliharaan apa, pengisian apa dilakukan 1 tahun sekali. Begitu juga dalam pemeliharaan alat medis. SOP-nya ya, SOP-nya pemeliharaan SOP alat medis dijelaskan durasi waktunya, berapa lama dilakukan pemeliharaan. Oke? Terus ada simulasi. Ini menjadi hal yang sering ditanyakan dalam MFK. Pernah nggak dilakukan simulasi, bukan mutilasi ya? Kalau mutilasi itu potong-potong ya, simulasi. Nanti salah nyebut mutilasi ditanya, ya Bu saya sering melakukan mutilasi. Oh jangan, karena stres ditanya sama surveyor, jawabnya jadi mutilasi bukan simulasi. Pernah nggak simulasi apa? Pernah. Coba buktinya apa gitu. Kalau karyawan Bapak Ibu sedikit, APAR yang sudah expire jadikan bahan percobaan aja, semprotin aja. Fotoin dokumen, cepet, 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 dokumen, cepet, semprot, semprot. Tapi kalau karyawan ibu banyak, banyak cabang, kumpulkan dalam satu waktu, sewa atau panggil hire damkar, ya.
Jadi sewa hire damkar, kalau banyak company-nya, batch-nya banyak, cabangnya banyak, perusahaannya, karyawannya banyak, lakukan. Tapi kalau karyawan cuma 4, 5, ya nyewa damkar habis biaya. Udahlah, apar bekas aja deh, semprot-semprot aja, bikin api-api ringan, kecil-kecil, semprot belajar semprot gitu ya. Itu tapi dokumentasikan Bapak Ibu ya, difoto, dibikin daftar hadir, segala macam ya, bukti dokumentasinya ya. Jangan lupa Ibu dalam setelah melakukan sosialisasi, buktinya jangan lupa yang Ibu, mungkin Bapak Ibu paham yang daun itu ya, dokumentasi, A-nya tuh absensi, U-nya itu undangan, N itu notulensi ya. Jangan lupa seperti itu. Terus elemen penilaian terakhir yaitu jalur dan evakuasi yang jelas. Lakukan observasi untuk melihat kesadaran rambu-rambu dan petunjuk arah ya. Yang tadi saya bilang di setiap klinik harus ada tergantung apa namanya kliniknya, tapi di minimal jangan jauh-jauh lah tempelan jalur evakuasi ya. Ada berapa? 2 meter kemudian baru ada. Jangan jauh-jauh kalau bisa ya. Ya 1,5 meter, 1,5 meter aja lah jaraknya ya. Tapi jangan beda-beda arah gitu kan. Yang satu nempelnya ke sana, satu nempelnya ke sana. Jangan. Kalau bisa satu arah aja. Tembok sebelah kiri semua. Jangan satu kiri sana zigzag gitu. Satu kiri, satu kanan, satu kiri. Wah pusing sendiri kan. Akhirnya yang nontonin tuh yang baca nanti ya. Kalau bisa satu arah aja dalam pengadaan. Oke, next slide Bu Ria. Oke, ini yang larangan merokok. Terdapat bukti kebijakan. Tadi saya bilang ya, boleh mengadop Perda atau Pergub silakan. Dan disesuaikan dengan Perda dan Pergub di masing-masing daerah ya. Kalau Jakarta pakai Pergub Jakarta dan Perda Jakarta. Kalau di wilayah luar Jakarta Pergub dan Perda masing-masing daerah masing-masing. Oke, terdapat buktinya itu ya, stikernya ya. Nggak susah ya stikernya. Nah ini untuk khususan untuk yang apa namanya radiologi Bapak Ten ya. Terdapat SOP pemeliharaan dan kalibrasi alat medis. Nah, alat medis ini jangan lupa, ini bukan hanya radiologi tapi semua alat medis ya. EKG, tensi, timbangan, pengukur suhu, apalagi yang ada di kliniknya silakan. Intinya adalah yang dilakukan kalibrasi adalah alat kesehatan ya. Ini di O-nya adalah alat kesehatan yang dapat mengukur dan mengeluarkan satuan ukur. Oke, yang harus dilakukan kalibrasi. Dental unit kan nggak mengeluarkan satuan ukur, siapa bilang? Headset-nya kan bisa mengeluarkan satuan ukur, gitu kan ya. Bore-nya itu kan dalam satu apa namanya dalam satu elemen apa namanya dental chair-nya. Terus sterilisator mengeluarkan satuan ukur, iya dong, suhu derajat Celcius. Dapat mengukur, iya dong, bisa mengukurnya gitu. Jadi anti apa namanya apa namanya alat kesehatan yang bisa mengukur dan mengeluarkan satu ukur harus dilakukan kalibrasi. Pertanyaan ini sering banget ditujukan dan ini mungkin Bapak Ibu juga bertanya dalam hati, kalau alat baru harus nggak sih dikalibrasi? Alat baru itu hanya lulus uji fungsi, tapi valid tidaknya tidak dilakukan. Valid dan tidaknya alat itu untuk mengukur itu dilakukan dengan cara kalibrate atau kalibrasi. Gitu ya. Jadi mahalan kalibrasinya apa daripada beli alatnya? Iya ember, beneran, beneran. Ini jujur, jujur banget. Ya, tapi memang itu tensimeternya cuma 90.000, kalibrasinya 150.000. Iya, 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 iya. Saya paham banget. Tapi memang itulah standarnya memang gitu. Kita kita ya harus harus ikutin regulasi yang ada gitu kan. Mendingan beli baru ya beli baru, tapi itu harus kalibrasi jadi gitu ya. Jadi memang Bapak Ibu harus pahami itu. Setiap alat apa namanya alat kesehatan yang baru beli pun harus dilakukan kalibrasi. Oke, next slide Bu Ria. Oh, ya terakhir Bu Lia. Tata kelola kerjasama kita ketemu lagi di minggu depan atau di lain waktu ya Bapak Ibu. Kalau saya nggak bisa nanti akan disampaikan sama rekan-rekan yang lain. Itu aja Bu Lia dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf teman-teman Bapak-Bapak ya. Bapak-Bapak Ibu-Ibu kalau saya salah atau kurang-kurang sedikit saya aturkan permohonan maaf ya Bu Ria dan teman-teman sekalian. Nah, sekian dari saya. Terima kasih Bu Ria atas waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Latif ya atas materi yang sudah diberikan. Baik, Pak Latif bersabar sebentar ya. Ini kita masih masuk sesi tanya jawab. Oh siap Bu Ria, siap Bu Ria. Ya. Baik, kepada Bapak Ibu silahkan untuk sesi tanya jawabnya boleh tekan raise hand atau boleh via kolom komentar. Bagi yang mau bertanya, boleh dimulai dari sekarang, silahkan. Oh ya Pak Latif, untuk pertanyaan kuisnya Pak Latif ya, silahkan dibuka
dibuat juga, nanti kita ambil 3 orang pemenang untuk mendapatkan free treatment dari Klinik Menteng Prem Wellness ya. Kalau narasumbernya dapat juga dong ya. Oh boleh, silahkan dengan senang hati. Iya iya Bu Ria, iya iya. Ya siap siap siap. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Atau mungkin sudah jelas semuanya ini. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Apakah ada pertanyaan untuk Ibu Putri, Dokter Marisa mungkin, atau Ibu Esther, Pak Hakim, Ibu Kamelia? Halo, masih pada online ya ini ya? Kayaknya cukup jelas kayaknya nih Bu Ria nih, Bapak Ibu-ibunya. Mm-mm. Oh, ini sudah masuk ini Pak Oh Latif iya, dari untuk Pak William ya. pertanyaannya. Ya, saya bantu bacakan ya. Untuk Baik. pengolahan air limbah itu maksudnya bagaimana ya? Saya baru dengan ini ya. Pak William, Pak William, mohon. Boleh langsung tanya jawab dengan Pak Latif atau sambil dijawab Pak Latif? Oh baik, baik. Terima kasih Silahkan. Pak William atas pertanyaannya. Untuk pengolahan air limbah bagaimana sih maksudnya ya? Jadi limbah itu ada sifatnya limbah domestik. Dari limbah domestik itu yang di air WC, air toilet, air cuci piring tuh ya. Ada namanya limbah medis. Limbah medis itu yang dari Spulhok. Spulhok apa sih? Tempat cuci-cuci alat-alat kesehatan gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi ada dua teknis nih. Kalau domestik, dilihat bagaimana cara pengelolaan limbah medis, apa namanya, limbah domestiknya. Dibuangnya kemana nih limbah medis? Kalau limbah domestik pasti dibuangnya di saluran selokan lah. Ya. Itu udah inilah ya, sudah familiar dah itu udah jamak lah di lingkungan kita. Tapi yang jadi masalah adalah limbah cair medis. Ini pengelolaannya bagaimana? Kalau nggak punya IPAL, ini nggak punya IPAL ya. Kalau di punya IPAL udah gampang lah, udah nggak pakai apa namanya, nggak pakai berdebat lah ya. Kalau ada IPAL mah udah limbah cairnya, limbah limbah medis cairnya masuk ke dalam IPAL, dikelola secara baik dengan IPAL, diuji fungsi dengan IPAL. Biasanya baku mutunya adalah eh, ikan. Kalau di IPAL ya, baku mutu air limbahnya tuh air medis limbahnya tuh nggak ikan. Kalau ikan itu bisa hidup, berarti eh, air limbah itu sudah baik dikelola dengan IPAL dengan baik, baru bisa dibuang ke saluran domestik lainnya. Nah, masalahnya itu kalau punya IPAL, bagaimana cara pengelolaannya? Bapak Ibu kan kontrak dengan pihak ketiga untuk pengelolaan limbah medis. Jadi limbah medis yang dikelola tidak hanya limbah medis cat, begitupun dengan limbah medis cair. Bagaimana cara ditampung? Ditampung, biasanya ditampung dalam dirijen. Contoh di Spulhok. Spulhok bersihin darah kan si bengkoknya itu ada darah tuh. Nah, diisiin air dulu tuh si bengkok sampai semua darah-darah itu luntur, masukin ke dalam dirijen. Setelah tidak ada darah dalam si bengkoknya itu, bengkok apa sih bahasa Indonesia? Nirbeken ya bahasa familiarnya nirbeken. Nirbeken yang ada baru dicuci biasa dan karena bisa dibuang ke dalam saluran air domestik. Nah, kalau masih ada kumpalan darahnya dibuang di dalam dirijen di apa namanya tadi tuh dibuang dalam dirijen dan nanti pada saat pengangkutan limbah dibuang kepada pihak ketiga. Kalau lama dibuang ke pihak ketiga, nah ini tadi kan saya sudah berikan saran dalam pengelolaan limbah medis, kalau lebih daripada 2 kali 24 jam disimpan dalam freezer. Oke, jadi sifatnya nanti beku tuh si apa namanya sisa-sisa limbah darah. Nah ini terjadi juga dalam pengelolaan limbah laboratorium. Sedimen-sedimen darah yang sudah tidak digunakan itu dibuang dalam dirijen. Selama ini yang tidak baik dalam pengelolaan limbah medisnya yang selalu jadi temuan surveyor adalah pada saat tabung EDTA yang setelah darah tidak digunakan, tidak diambil sampelnya ya, sisa sampelnya itu dibuang aja dalam pembuangan limbah domestik. Nah, ini yang menjadi temuan oleh surveyor dan ini sifatnya mayor. Kenapa ya itu dia? Kalau simpan domestik kan kebuang ke dalam selokan domestik kan itu mempengaruhi kualitas. Walaupun limbah ya, walaupun gotnya kita juga tahu sendiri, tapi itu kan limbah medis beda sama limbah domestik. Jadi dikelola dalam dirijen, terusnya dilakukan penyimpanan di suhu yang sudah ditentukan tadi. Itu aja sih Bu Ria jawaban dari saya.
untuk Pak Walia. Terima kasih Pak Latif. Bagaimana Pak Waliam? Apakah sudah jelas untuk penjelasannya dari Pak Latif? Paham Bu? Oh sudah paham ini Pak Latif. Boleh Ya, silakan terima dari yang kasih. lain. Dari yang lain mungkin ada pertanyaan lain. Boleh di kolom komentar atau boleh tekan tombol raise hand. Atau sambil kuisnya boleh diluncurkan Pak Latif. Oh, boleh, boleh, Sambil Bu Ria. sambil menunggu pertanyaan lain, nanti untuk jawabannya bisa tekan tombol, bisa juga langsung dijawab di kolom komentar Hmm. Ini tingkat, kepada peserta. iya baik. Tingkat kesulitannya gimana Bu Ria? Berat, ringan, sedang? Oh, enggak sih, ngikut aja sama Pak Tingkat aja. Latif. Baik, baik, Intinya baik. kan ini kan giveaway biar rame Oh aja sih Pak Latif. iya, baik, baik. Oke. Kalau Ah, pertanyaan saya simpel aja sih ya. Ada berapa standar di bab satu? Dan ada berapa elemen penilaian di bab satu? Itu aja satu pertanyaan dari saya dulu itu, Bu Ria. ya. Boleh diulang Pak Latif untuk pertanyaannya? Untuk di bab satu ada berapa standar dan ada berapa elemen penilaian? Berat nggak sih pertanyaannya, Bu Ria? Enggak lah ya, enteng lah ya. Iya, tentang itu. Iya, iya, iya. Untuk pertanyaannya sudah saya share di kolom komentar ya. Oke, Mungkin nanti dari Bapak Ibu ada yang menjawab. Nanti boleh silahkan dijawab sambil menunggu oke. pertanyaan yang lainnya. Untuk yang kedua, Pak Latif, boleh silahkan. Yang kedua, yang kedua apa ya? Eh, standar 3 membahas tentang apa? Kemudian untuk yang terakhir, Pak Latif, Pertanyaan terakhir adalah ap- apa yang Ibu berikan terhadap penyajian saya? apa yang Ibu berikan? Berapa atau apa komentar apa yang Bapak Ibu berikan terhadap penyajian saya? Boleh dong menilai diri sendiri kan dari orang lain. Iya, siap, betul sekali. Itu aja Bu Ria, 3 pertanyaan. Oh iya, siap-siap. Baik, saya ulang pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, ada berapa standar dan elemen penilaian di bab pertama? Kemudian lagi untuk pertanyaan kedua, di standar 3 membahas tentang apa? Kemudian di pertanyaan ketiga, komentar apa yang bisa Bapak Ibu berikan terhadap paparan dari narasumber? Begitu Pak Latif ya, Ya, kurang benar, lebihnya ya? benar Bu, benar, benar Bu Ria. Iya. Ya, baik. Ditunggu jawabannya dari Bapak Ibu ya. Atau ada pertanyaan lain mungkin yang mau diajukan? Hmm, yang hadiahnya. Oh ya. Untuk kuisnya kita untuk hadiahnya yang pertama ada free treatment facial hydra. Untuk yang keduanya ada free treatment untuk RF atau radio frekuensi. Jadi dengan RF ini bisa untuk membantu shape ini Pak Latif buat shape di bagian face. Jadi Hmm, misalkan hmm, wajahnya biar agak tirus, pipinya hmm, yang cabi biar agak tirus, hmm, kemudian double chinnya bisa agak tirus, atau mungkin dia bisa mengurangi lemak di seputaran lengan atau di bagian perut. Ini dengan terapi hmm, RF. Kemudian lagi yang terakhir dengan IPL, ini bisa untuk brightening di face ya, untuk brightening. hmm, Kemudian lagi rejuvenation, mengurangi akne atau jerawat, dan dia juga bisa bermanfaat untuk hair removal. Kayak misalkan ada bulu-bulu hmm, halus di bagian ketiak itu bisa juga dihilangkan dengan IPL. Nah, ini hmm. kita gunakan sebagai hadiah giveaway dari kuis yang sudah diluncurkan dari Pak Latif ya.
Nanti untuk jawabannya bisa ditulis di kolom komentar 1 jam dari sekarang ya. Nanti bisa dituliskan untuk nanti jawabannya saya tanyakan kepada Pak Latif. Baik, Bu Ria. Artinya ini untuk sesi tanya jawabnya sudah banyak yang jelas ini Pak Latif ya. Oh, alhamdulillah kalau cukup jelas. Tapi Iya, boleh saya nambahin alhamdulillah. sedikit nggak, Bu Mm-mm. Ria? Iya boleh silahkan Pak Sedikit Latif. aja. Iya. Kalau Mm-mm. baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Ria, Bapak Ibu. Sekarang saya hanya menambahkan sedikit saja di akhir kalimat saya, di akhir pertemuan kita hari ini. Ada yang beberapa yang harus digarisbawahi dalam bab satu ini dan harus dilakukan dengan uh, aplikasi. Yang pertama yaitu mengenai ketenagakerjaan. Seluruh tenaga kerja nakes ya, terutama ya, nakes yang ada di klinik harus masuk ke dalam SISDMK ya. Jadi bagaimana proses SISDMK itu? Semua nakes harus mempunyai akun satu sehat SDMK satu sehat. Oke, semua nakes harus punya. Setelah itu pihak klinik minta user ID dan password ke dinas kabupaten kota atau ke puskesmas di wilayahnya masing-masing. Dikasih tuh nanti user ID-nya. Setelah itu, setelah user ID diberikan atau dibuatkan oleh masing-masing dinas kabupaten kota atau puskesmas, maka klinik melakukan validasi ke masing-masing tenaga kerjanya. Setelah dia approval di Universitas Sehat, klinik approval lagi. Masuk, login, masuk. Benar karyawan A adalah bekerja di klinik Bapak Ibu sebagai ini klik setuju atau validasi. Oke. Itu adalah aplikasi pertama yang digunakan dalam bab 1 adalah SISDMK. Aplikasi kedua yang digunakan dalam bab 1 adalah ASPAK. Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan. Loginnya adalah aspak.kemkes.go.id. Oke, masuknya menggunakan usernya menggunakan kode Fasiankes. Ibu Bapak pasti punya kode Fasiankes karena kalau Bapak tidak mempunyai kode Fasiankes tidak akan pernah bisa melakukan akreditasi. Oke, masuknya dengan itu dan passwordnya sesuai dengan password Bapak Ibu yang pernah bikin. Atau ada password yang default. Default itu masing-masing kabupaten kota masing-masing punya password defaultnya. Default itu apa ya? Baku ya, password baku. Setelah Bapak Ibu masuk, baru bisa reset password sesuai dengan reset password yang Bapak Ibu inginkan. Jadinya, di aplikasi Aspak ini, Bapak Ibu masukkan semua sarana dan prasarana yang ada di klinik. Setelah sarana prasarana itu Ibu sudah input, akan dilakukan validasi dan verifikasi oleh Dinas Kabupaten Kota. Oke. Kalau itu belum diverifikasi sama suku dinas apa nama Sudin atau Dinas Kabupaten Kota, terus bermohon kepada Dinas Kabupaten Kota untuk melakukan verifikasi ini karena nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh supaya mengenai aspek tersebut. Itu aja 2 aplikasi yang digunakan dalam bab 1. Jadinya Bapak-bapak, Ibu-ibu selain menyiapkan dokumen, menyiapkan juga sistem yang tadi saya sebutkan untuk dilakukan pendataan di dalam sistem tersebut. Itu aja akhir dari saya, Bu Ria, dalam closing statement saya di bab 1 ini. Terima kasih, Bu Ria. Iya, baik. Terima kasih Pak Latif atas materi yang sudah diberikan. Ya, baik. Ini dikarenakan belum ada tambahan tanya jawab lagi, belum ada tambahan pertanyaan. Nanti kepada peserta apabila ada pertanyaan susulan ya, boleh menyusul via grup atau di forum diskusi dari grup WHM yang sudah ada dan bisa di-invite dari link yang kemarin sudah saya kirimkan ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain terkait masalah akreditasi atau permasalahan klinik nanti boleh ditanyakan juga di grup forum diskusi. Baik, acara demi acara sudah berlangsung dengan lancar. Saya sebagai MC di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, atas waktu luangnya untuk mengikuti webinar dari WHM Healthpreneur. Untuk nextnya jadwal dari webinar akan kita info di grup ya. Kemudian lagi untuk grupnya nanti diikuti saja terkait perkembangan-perkembangan berikutnya. Ya. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Latif, kepada seluruh peserta dan juga tim dari WHM.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Bapak Ibu Iya, semua. sama-sama. Sampai Iya. ketemu lagi di Untuk lain kesempatan. iya, terima kasih Pak Latif. Terima kasih Bu Ria. Saya izin live ya Bu Ria. Iya, terima kasih Pak Latif. Terkait jawaban dari ya, terima kasih Ibu Theodora. Terkait jawaban dari kuis, nanti semisalkan ada yang menjawab, nanti 1 jam dari sekarang, nanti boleh dijawab di link grup WA ya. Terima kasih semuanya. Izin live.